Maka di sini butuh kita lebih kenal Nabi Muhammad supaya tahu kedudukannya Nabi. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan wahai Muhammad, kalau saya kata Nabi Muhammad basyarun mithlukum. Nabi Muhammad bukan malaikat. Nabi Muhammad manusia seperti kita. Beliau makan, beliau tidur, beliau sakit, beliau menikah, beliau punya anak. Yuha ilayya. Dalam ayat itu ada kalimat yuha ilayya yang menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dan banyak bukti yang membedakan. Nabi Muhammad itu dulu sering berpuasa wisal. Berpuasa wisal itu apa? Puasa wisal itu puasa dari mulai pagi subuh sampai terbenamnya matahari nggak buka. Disambung lagi sampai keesokan harinya. Sahabat Nabi ngikutin Nabi. Dilarang. Dan kita umat Islam dilarang nggak boleh puasa wisal. Maka sahabat Nabi ditanya sama Nabi, kenapa kalian menyambung puasa? Naraka tuwasilu ya Rasulullah. Lah kami ngelihat Anda itu menyambung puasamu ya Rasulullah. Maka kami ikuti. Kata Rasulullah, jangan, saya itu nggak seperti kalian. Ini dalilnya, Nabi nggak seperti manusia biasa. Saya nggak seperti kalian. Karena apa kata Rasulullah? Saya di waktu malam diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah manusia biasa nggak mampu. Tapi dari riwayat ini kita bisa tahu sahabat Nabi itu manhajnya, jalannya mereka adalah ittiba, mengikuti Nabi Muhammad min ghairi iltifatin wala nadharin. Sahabat Nabi itu ngikutin Nabi Muhammad tanpa tanya, kenapa kok harus gini? Manfaatnya apa? Hikmahnya apa? Baik enggak bagi kesehatan? Ini kalau saya lakukan saya dapat apa? Sahabat Nabi kalau Nabi ngelakukan enggak pakai tanya, enggak pakai apa, ngikutin Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana Nabi ketika sholat ngelepas sendalnya, sahabat semua ikut ngelepas. Selesai Nabi sholat ditanya, kenapa kalian ngelepas sendal kalian? Ya kami ngelihat Anda ngelepas sendal ya Rasulullah, maka kami pun juga ngelepas sendal. Kata Nabi, Jibril datang kepada saya, ngabarin saya kalau di sendal saya ada kotoran, makanya saya lepas sendal saya. Kalian kalau mau sholat lihat dulu, kalau masuk ke masjid lihat sendal kalian. Kalau ada kotoran maka taruh, letakkan di pinggir. Sahabat gak pakai nanya, kenapa? Biasanya Nabi kemarin-kemarin pakai sendal. Kok tiba-tiba ngelepas? Begitu ngelihat nabinya ngelepas. Nabi Muhammad istirahat di perkebunan, ada sumur kecil di sana. Duduk, kainnya diangkat sampai betisnya kelihatan. Kemudian kakinya dimasukkan ke dalam air. Sayyidina Abu Bakar datang lihat Nabi duduk seperti itu, duduk di sebelahnya, kainnya diangkat, posisi kainnya diangkat sama seperti Nabi di atas betis. Datang Sayyidina Umar, gak pakai tanya, duduknya nyontoh Nabi, kainnya diangkat, niru Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ngelepas cincinnya yang terbuat dari emas karena diharamkan seorang lelaki pakai cincin dari emas. Sahabat semua ngelepas. Nabi Muhammad gak mau pakai sutra, dilepas sutranya, semua sahabat ngelepas sutranya. Ini manhajnya para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngikuti Nabi, bahkan bukan hanya sunnahnya, sunnahnya sudah nomor 1. Bahkan kebiasaannya Nabi pun diikuti oleh mereka. Karena apa? Adatis sadat, sadatil adat. Kebiasaannya para pembesar, kebiasaannya orang-orang yang mulia adalah semulia-mulia kebiasaan. Jadi kalau kita mau meniru kebiasaan, tiru kebiasaannya orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh. Karena kebiasaan mereka adalah kebiasaan yang paling mulia. Sahabatnya Nabi itu kebiasaannya Nabi diikut. Nabi Muhammad pernah diundang makan sama tukang jahit. Anas bin Malik ngikut. Ngelihat Nabi Muhammad makan sayur labu, suka dengan buah labu. Kata Anas bin Malik, ia tatabba'ud duba. Saya lihat tangannya Nabi itu ngambil buah labu, habis ngambil lagi. Dari situ saya tahu kalau Nabi Muhammad suka buah labu. Kata Anas bin Malik, sampai hari ini, mulai dari itu sampai hari ini saya suka dengan buah labu. Kenapa? Bukan karena rasanya enak, tapi karena sayur itu disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Ayyub Al-Ansari ngasih Nabi Muhammad makanan, ada bawang putih. Nabi gak mau makan, gak suka. Kata Abu Ayyub, kalau kau gak suka, saya juga gak suka ya Rasulullah.
Tadinya istrinya masak pakai thum. Kebiasaan masak pakai apa? Pakai bawang putih. Hari itu Nabi nggak makan, Abu Ayyub tahu. Pertama tanya, aharamun ya Rasulullah? Apa ini haram? Tidak. Kalian makan nggak apa-apa, saya nggak suka. Maka Abu Ayyub katakan apa? Kalau engkau nggak suka ya Rasulullah, saya nggak suka juga. Apa yang tidak disukai sama Nabi menjadi ketidaksukaan bagi mereka. Apa yang disukai oleh Nabi Muhammad menjadi sesuatu yang disukai oleh mereka. Itu manhaj dan jalannya orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita tahu derajatnya Nabi, tahu kemuliaannya Nabi Muhammad, kita akan memuliakan beliau. Sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad itu basyarun la kal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya, seperti batu permata. Dia dari jenis batu tapi tidak sama seperti batu-batu yang lainnya. Batu permata memiliki kualitas yang indah, yang mahal. Itulah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan malas. Kalau ada majelis yang di situ dibacakan sejarah hidupnya Nabi Muhammad, datang. Apalagi sebentar lagi kita akan menyambut bulan kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabiul Awal yang dikatakan oleh para ulama-ulama besar kita Rabiul Anwar, bulan Rabi yang bercahaya, karena di bulan tersebut lahirlah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari persibuk diri kita di bulan Rabiul Awal untuk apa? Lebih kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, sekarang musim corona, sholawatan gak seperti zaman dulu, gak seperti tahun kemarin. Walaupun di tempat kita mungkin tidak ada majelis maulid, tidak ada majelis sholawat, bukan berarti kita berhenti untuk cari tahu siapa idola kita, siapa panutan kita. Tapi di bulan maulid persibuk diri kita untuk mencari tahu lebih dalam, lebih banyak tentang kepribadian Nabi besar Muhammad SAW. Supaya kita bisa nekuni, ngikutin beliau. Dan supaya kita bisa mengidolakan beliau. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu kalau ketemu pamannya Hindun ibnu Abi Halah, itu bertanya kepada Hindun bin Abi Halah, paman beliau. Apa yang ditanyakan? Padahal Al Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma itu ketemu sama kakeknya, ngalamin masa hidupnya Nabi Muhammad. Tapi kalau ketemu sama pamannya, Hindun bin Abi Halah ini terkenal wasafan, orang yang bisa mensifati Nabi. Maka dia kalau ketemu pamannya tanya, sifatkan kepada saya Nabi Muhammad itu seperti apa? Tujuannya apa? Supaya ada salah satu dari sifatnya yang bisa saya gondeli, bisa saya pegangi, bisa saya idolakan. Ata'allaku bihi. Maka dikatakan oleh Hindun ibnu Abi Halah, Rasulullah SAW itu fahman mufakhaman. Beliau orang yang mulia dan dimuliakan, dan di wajahnya bersinar seperti sinarnya matahari. Sayyidah Aisyah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, para sahabat-sahabat Nabi semua kalau mensifati Nabi Muhammad selalu mengatakan, tidak pernah aku lihat orang sebelum Nabi ataupun sesudah Nabi yang bisa sama atau menyerupai Nabi Muhammad SAW. La mathil qablahu wala ba'dahu. Tidak ada yang bisa nyamai Nabi. Orang yang diciptakan sebelum Nabi ataupun orang yang diciptakan setelah Nabi Muhammad sampai hari kiamat, tidak ada yang bisa menyamai Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi kalau ditanya wajahnya Nabi seperti apa, selalu mensifati seperti matahari atau seperti bulan purnama. Wajahnya bercahaya, cahayanya bukan maknawi, cahayanya hakiki. Dari sekian banyak riwayat, maka para ulama mengatakan dari sini kita bisa tahu cahaya yang dimaksud bukan secara makna, tapi secara hakikat. Memang Nabi Muhammad SAW memancarkan cahaya dari wajahnya, keindahan yang luar biasa yang dikatakan ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Perangainya paling indah, fisiknya paling indah, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kita membaca sifatnya Nabi Muhammad supaya apa? Punya gambaran orang yang kita cintai. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan Nabi Muhammad itu berperawakan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Jadi postur tubuhnya ideal. Dadanya bidang. Rambutnya sampai ke daun telinga. Kulitnya putih musyarraban bihumrah.
Putih bukan putih yang sangat, tidak. Tapi putih dan ada merah di dalam putihnya. Jadi warna kulit yang indah. Kemudian diriwayatkan oleh beliau, matanya hitamnya hitam pekat, putihnya sangat putih. Alisnya tebal, bulu matanya lentik. Dan beliau tidak berperawakan gemuk, tidak ada perut yang menonjol. Gagah. Keringatnya, aromanya, wanginya luar biasa. Kalau tangannya nyentuh kepalanya anak kecil, sampai berhari-hari itu kepala anak dicium masih bau aroma wanginya Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau pernah tidur, Ummu Sulaim itu mendatangi Nabi Muhammad, ngelihat keringatnya Nabi, diambil itu keringatnya Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Untuk mencari berkah, dan karena aroma keringat beliau lebih wangi daripada kasturi. Kalau berjalan badannya tegap. Seperti seseorang yang turun dari gunung. Kalau orang naik ke atas itu kan badannya bungkuk. Tapi kalau turun dia dari gunung atau dari jalan yang tinggi turun ke bawah itu kan badannya tegap. Nabi Muhammad kalau berjalan tegap. Kalau berjalan beliau jalan normal. Tapi orang yang ikuti beliau berlari-lari kecil. Lihat bagaimana gagahnya seseorang ketika berjalan, bukan jalan lambat, lemah. Tapi beliau jalan menunjukkan kekuatannya, kegagahannya, kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dikatakan oleh beliau lehernya pun juga gagah. Kita kalau baca sejarah sifatnya Nabi Muhammad, kita akan tahu kesempurnaan yang Allah berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kata Sayyidina Anas ibnu Malik dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, telapak tangannya tebal. Telapak kakinya pun tebal, menunjukkan sosok manusia yang kuat, yang pemberani. Kemudian dikatakan azimur ras, kepalanya besar. Maksudnya kepalanya besar apa? Menunjukkan orang yang akalnya luar biasa, orang yang pemahamannya luar biasa, orang yang zaka, orang yang pemberani. Dengan postur tubuh yang mutawasit, sesuatu yang ada pada Nabi Muhammad tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tingginya tidak terlalu tinggi, kemudian tidak terlalu pendek. Semua ukurannya pas. Semua ukurannya ideal. Sehingga menjadikan Nabi Muhammad seseorang yang fisiknya paling sempurna, batinnya atau akhlaknya pun paling sempurna. Maka salah seorang daripada penyair Nabi Muhammad, orang yang sering menggubah syair memuji Nabi Muhammad, mengatakan apa? Wa ajmalu minka lam tara qattu ainun. Dia sudah muter kemana-mana, tapi yang lebih tampan, lebih indah, lebih menawan dari dirimu, mata ini belum pernah melihat. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, dan yang lebih baik daripada dirimu ya Rasulullah, tidak ada wanita yang pernah melahirkannya. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling istimewa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh beliau, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau tercipta terbebas daripada segala bentuk cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan engkau itu diciptakan sesuai dengan kehendakmu, sesuai dengan keinginanmu. Karena apa? Kesempurnaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hadirnya kita ke sini, pulang bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Pulang bertambah semangat kita untuk mengenal lebih dalam siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang kita kenal, sebutkan satunya nama, satu-satu namanya. Orang-orang besar yang kita kenal, mereka nggak jadi orang besar kecuali karena apa? Kenalnya sama Nabi Muhammad dan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi 110 tahun sudah meninggal. Sampai detik ini bukunya ringkasan sejarah hidupnya Nabi Muhammad dibaca di berbagai penjuru dunia. Nasihatnya dibaca. Kita mau bicara siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Kita mau bicara siapa? Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, dan para a'imah lainnya. Kenapa mereka jadi orang mulia? Karena mereka orang yang sangat kenal dengan Nabi Muhammad. Kenalnya menjadikan cinta, cintanya menjadikan idola. Mengidolakan, kalau sudah mengidolakan, hati itu akan menarik si pemilik hati untuk meneladani kekasihnya. Jadi antum semua, kalau sudah cinta sama Nabi, mengidolakan Nabi Muhammad, dengan sendirinya nggak pakai diperintahkan, hati itu mendorong diri kita untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Buktinya kita lihat kalau ada orang yang mengidolakan tokoh
public figure, mau itu pemain sepak bola, mau itu penyanyi, pertama kenal. Setelah kenal apa? Cinta. Setelah cinta mengidolakan. Kalau sudah mengidolakan sampai profil WhatsApp-nya saja fotonya orang yang dia diidolakan. Rumahnya dicantol poster orang yang dia cintai. Kalau sudah dicintai, gak ada yang nyuruh dia potong rambut dengan model rambut idolanya, tapi dia potong rambut seperti itu. Pakaiannya ditiru, cara bicaranya ditiru, bahkan mungkin cari tahu yang lebih. Maka kita kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad, nanti gak ada yang merintah. Dengan sendirinya kita akan terdorong untuk meneladani Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka butuh semangat, ayo kita kenal lebih dalam Nabi Muhammad supaya kita bisa beritibak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita kalau jatuh cinta sama orang cari tahu kapan tanggal lahirnya, kapan ulang tahunnya, makanan kesukaannya apa, warna favoritnya apa. Tapi ketika kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, kita nggak pernah tahu kapan tanggal lahirnya Nabi Muhammad. Apa sih warna kesukaan Nabi Muhammad? Nabi juga punya warna kesukaan. Nabi ya pakai pakaian merah. Diriwayatkan sama sahabat, saya melihat Nabi Muhammad memakai hullatul ahmar, thiyab ahmar, pakaian warna merah yang sampai dikatakan saking indahnya, cantik, cakepnya Nabi Muhammad itu. Sahabat tadi mengatakan saya nggak pernah lihat orang yang lebih indah daripada beliau. Beliau juga punya warna kesukaan warna hijau. Beliau juga punya warna kesukaan abyad, warna putih. Kalau sudah hari Jumat beliau pakai pakaian putih. Nabi Muhammad paling bersih. Nabi Muhammad juga punya kesukaan. Kita kalau jatuh cinta sama orang cari tahu makanan kesukaannya apa. Nabi Muhammad juga punya. Maka butuh kita untuk cari tahu lebih dalam tentang Nabi. Gimana duduknya, gimana tidurnya, gimana cara makannya. Kalau kumpul orang interaksinya bagaimana. Kalau bergaul sama orang Nabi Muhammad cara bergaulnya bagaimana. Apa yang disukai sama Nabi. Cara jalannya Nabi gimana. Nabi Muhammad kalau dipanggil orang atau ada sesuatu di belakangnya beliau nggak pernah noleh kepalanya saja. Tapi satu badan. Maka kalau kita nyontoh mulai hari ini kita kalau dipanggil orang tidak noleh kepala saja, tapi sama badan kita menolehkan dengan niat ittiba, nolehnya kita dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Noleh tok dapat pahala. Karena apa? Kita niatkan untuk ittiba sama Nabi Muhammad. Maka butuh pengetahuan. Maka insya Allah pulang dari sini ditambah sama Allah rasa cinta kita, ditambah semangat kita untuk meneladani dan mengidolakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita dijadikan orang-orang yang cinta kepada beliau dan juga dicintai oleh beliau dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diridhai oleh Allah, diridhai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibangkitkan di barisannya Nabi Muhammad, masuk dalam golongan almar'u ma'aman ahab, dikumpulkan di surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan siapapun yang sedang sakit di antara kita, berkatnya Nabi Muhammad diberi kesembuhan, dan kita yang sehat ditambah sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang punya hajat, punya kesulitan, berkahnya Nabi Muhammad, kesulitannya dijauhkan oleh Allah, diberikan jalan keluar dan dijauhkan kita dari musibah. Dan berkat Nabi Muhammad, musibah yang sedang melanda negeri kita dan negeri-negeri lain dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya virus corona yang sedang melanda ini semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.